Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Vivin Safitri dengan NIM 0322011047. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Di sini saya akan menjelaskan untuk adik-adik mengenai bagaimana cara mendapatkan energi listrik. Berdasarkan materi yang kita pelajari, maka tujuan dari pembelajaran kita yaitu adik-adik mampu mendeskripsikan apa itu energi listrik dan juga pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian akan mengetahui bagaimana listrik diproduksi dan dialirkan, serta kalian akan tahu jenis-jenis pembangkit listrik. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo angkat tangannya, berdoa bersama ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Oke anak-anak, selanjutnya ayo kita menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Oke anak-anak, karena pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang mengenai kelistrikan, maka
maka topik pembahasan kita akan mencakup mengenai pengertian energi listrik, proses menghasilkan energi listrik, cara memproduksi listrik, dan juga jenis-jenis pembangkit listrik. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai energi listrik. Kira-kira adakah yang tahu apa itu energi listrik? Coba sekarang kalian perhatikan lingkungan sekitar, ada benda apa saja yang membutuhkan energi listrik. Energi listrik adalah energi yang ditimbulkan oleh perpindahan elektron dari suatu tempat ke tempat lainnya. Energi listrik juga merupakan salah satu bentuk energi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya energi listrik dan teknologi tertentu membantu kita menjalani berbagai aktivitas seperti belajar, memasak, membersihkan rumah, berkomunikasi, berpergian, dan juga sebagainya. Kira-kira cara mendapatkan energi listrik itu seperti apa ya Ibu? Energi listrik merupakan bentuk energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam berbagai kebutuhan. Untuk mendapatkan energi listrik, kita dapat menggunakan beberapa sumber energi listrik yang dialirkan ke rumah-rumah penduduk dan area industri dari pembangkit listrik yang besar. Ada banyak sekali sumber energi listrik berasal, mulai dari pembangkit listrik tenaga air hingga juga dinamo. Yang pertama, ada pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik jenis ini membuat generator digerakkan oleh aliran air yang kuat, jadi manusia bisa memanfaatkan aliran air sungai atau danau untuk menghasilkan arus listrik. Kemudian arus listriknya akan diturunkan agar bisa dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Kedua, pembangkit listrik tenaga matahari. Pembangkit listrik tenaga matahari bisa dipasang di atap-atap rumah penduduk. Energi matahari berupa cahaya dan panas akan diubah menjadi energi listrik yang disimpan dalam baterai. Energi listrik yang tersimpan bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Ketiga, pembangkit listrik tenaga batu bara. Pembangkit listrik tenaga batu bara adalah pembangkit listrik umum dimanfaatkan di Indonesia sebab kapasitasnya untuk menghasilkan energi jauh lebih besar sehingga bisa dialirkan ke rumah atau area industri. Namun penggunaan batu bara mencemari kualitas udara, jadi kurang ramah lingkungan dan sumber dayanya juga terbatas yang suatu hari akan habis. Keempat, pembangkit listrik tenaga angin. Menghasilkan arus listrik dari tenaga angin dapat menggunakan kincir angin untuk menggerakkan generatornya. Namun, pembangkit listrik tenaga angin lebih berisik dan cenderung tidak stabil karena tergantung kekuatan anginnya. Kelima, ada baterai. Baterai merupakan pembangkit listrik dengan sumber energi listrik yang lebih kecil. Baterai tersusun dari batang arang yang serbuk hitam dan dibungkus oleh lapisan seng. Baterai pun kutub positif dan kutub selatan di kedua ujungnya. Kekuatan arus listrik baterai biasanya 1,5 volt serta bisa manusia gunakan pada remote control, jam waker, atau jam dinding agar benda tersebut berfungsi. 6. Akumulator. Akumulator atau aki adalah sumber listrik yang terbuat dari cairan kimia asam sulfat. Selain itu, jika arus listrik aki habis, maka dapat diisi arus listrik kembali. Bagian dalam aki terdiri dari lempengan timbal peroksida yang dicelupkan ke dalam asam sulfat. Sama seperti baterai, aki juga punya kutub positif dan negatif agar bisa disambungkan dan arus listriknya mengalir. 7. Ada dinamo. 7. Ada dinamo sepeda. Dinamo pada sepeda biasanya dijadikan sumber listrik untuk menyalakan lampu. Dinamo dibuat dari kumparan yang diletakkan di tengah medan magnet. Ketika ban berputar, maka dinamo akan menghasilkan arus listrik. Jadi, makin besar ban sepeda berputar dengan mengenai kepala dinamo, maka semakin besar pula listrik yang dihasilkan. Selanjutnya anak-anak, ayo kita mengenal jenis-jenis pembangkit listrik. Bila kalian perhatikan, energi listrik bisa diperoleh dari stop kontak yang ada di rumah atau bangunan. Stop kontak ini akan terhubung dengan kabel milik PLN yang sering kita temui di pinggir-pinggir jalan tertentu.
Jika ditelusuri, kabel-kabel ini akan terhubung dengan gardu listrik. Gardu listrik tersebut akan mendapatkan pasokan energi dari pembangkit listrik. Jadi, kabel-kabel listrik ini yang digunakan untuk mengalirkan energi listrik dari gedung bangunan sekolah dan rumah kalian. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam jenis pembangkit listrik, seperti pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD.